Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sabrina Dwinda Irsyah, Komarudin, dan Muhammad Yusuf Effendi. Kali ini kita akan membawakan materi mengenai langkah-langkah eliminasi Gauss Jordan. Oke, di sini kami memiliki 2 soal untuk dibahas. Untuk soal pertama akan dibahas oleh Mas Komarudin. Untuk Mas Komarudin, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengerjakan soal tentang Gauss Jordan. Ini telah saya siapkan soal-soalnya, Anda dapat melihatnya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit agar kita sama-sama memahami. Saya akan menyiapkan entry-entrynya seperti 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3, 1, 3, 1, 2. Di sini saya dalam mengerjakannya, untuk yang angka 1 terlebih dahulu saya taruh di atas, disusul dengan baris kedua dan garis ketiga. Di sini saya akan mengubah kolom di kolom kedua dan ketiganya. Di depan saya akan buat angka 0 semua. Jadi 1, 0, 0. Untuk entry awalnya saya buat tetap. Dalam mengerjakan ini sangatlah gampang, yaitu 3 itu bisa di hasilnya berapa, 3 itu bisa menjadi 0 ya, min 3 kan. Kalau min 3 dikurangi min 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu kita kalikan dengan kolom pertama, kemudian kita tambah dengan kolom kedua. Nah, untuk hasilnya Anda bisa lihat sendiri, jawaban yang ke kolom ketiga, yaitu 2 tambah berapa, hasilnya 0, yaitu min 2. Kemudian kita kalikan dengan baris pertama dan kita tambah dengan garis yang kita ubah. Ya, untuk hasilnya kita dapat melakukan dengan cara Ctrl Shift Enter. Ya, mohon maaf kalau suaranya sedikit serak. Kemudian di sini kita akan merubah kolom atau baris kedua, yaitu min 5 kita akan jadikan 1. Kita masukkan entry-nya terlebih dahulu. Untuk kolom kedua yang diisi dulu, karena kita akan mencari hasil dari kolom tersebut. Di sini kita akan mengubah minus 5 menjadi 1. Jadi caranya bagaimana?
min 5 ini menjadi 1, yaitu dikali berapa sih min 5 ini bisa jadi hasilnya 1. Jadi caranya yaitu kita kalikan dengan min 1/5 seperti yang saya sudah ketik ini. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua yang ada di atas kita. Jika sudah selesai, kita pencet tombol Shift Ctrl Enter. Cara selanjutnya kita akan mengubah angka 3 menjadi 0. Cara mengerjakannya sangat mudah, yaitu angka 3 bisa ditambah berapa, hasilnya 0. Ya, min 3 benar. 3 bisa habis dengan pertambahan min 3, hasilnya 0. Kemudian kita kalikan dengan baris kedua dan ditambah dengan garis pertama. Kemudian kita tekan tombol Ctrl Shift Enter. Nah, itu Anda bisa lihat. Kemudian kita akan mengganti garis ketiga agar menjadi 0 seperti baris pertama. Mudah sekali. Di sini kita cari gimana min 1 ini bisa hasilnya 0, yaitu kita tambahkan dengan 1. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua dan ditambah dengan kolom ketiga. Ya, tekan tombol Ctrl Shift Enter. Di sini saya akan mencari hasil untuk kolom ketiga. Kemudian kita bagi 1/1,2 yang ada kolom ketiganya itu yang biru. Kemudian kita kalikan dengan kolom ketiga dan tekan tombol Ctrl Shift Enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalasannya 1 itu bisa lurus. Di sini saya akan mengerjakan ulang untuk garis pertama, yaitu 0,4. Kita 0,4. Oh ya, sebelumnya kita blok terlebih dahulu. Kemudian 0, kita ketik min 0,4 kali
kolom ketiga. Caranya itu sama sebenarnya. Untuk pengulangan kata-katanya itu sama, cara ngerjainnya itu sama. Jadi kita itu cuman nyarinya itu bagaimana si angka tersebut bisa menjadi 0. Cuman itu saja kok, mudah. Jadi untuk langkah selanjutnya Anda bisa mengerjakan sendiri. Di sini saya cuman hanya memberi contoh saja. Untuk jawabannya dari soal-soal saya ini, kita bisa mendapatkan hasil X sama dengan 3 min 3 dan Y sama dengan 2 dan Z sama dengan min 1. Ya, bisa Anda lihat bagaimana saya mengerjakannya. Mudah banget sebenarnya, cuman butuh konsentrasi saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak paham. Oke, untuk soal yang kedua, X plus 2Y min 4Z sama dengan 8, 2X plus 3Y min Z sama dengan 6, X plus Y plus 4Z sama dengan 6. Oke, untuk selanjutnya kita akan masukkan entry-entrynya pada baris pertama, 1, 2, min 4, 8, 2, 3, min 1, 6, 1, 1, 4, 4. Oke, pada persyaratan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu kita harus membentuk suatu matrik identitas, yang mana matrik identitas itu harus memiliki diagonal 1, jadi diagonalnya memiliki nilai 1, 1, dan 1, dan yang lain adalah 0. Entry-nya 0, yaitu dengan cara seperti berikut. Oke, kebetulan pada soal ini pada baris pertama dan kolom pertama 1. Untuk selanjutnya kita akan mengubah baris kedua kolom pertama menjadi 0 dan baris ketiga kolom pertama menjadi 0, yaitu dengan cara berikut. Untuk baris pertama tetap tidak ada yang berubah, hanya berubah baris kedua dan baris ketiga. Pertama kita tuliskan 1, 2, min 4, dan 8. Dan untuk baris kedua caranya seperti berikut. Kita garis kanan, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kurung buka. Di sini kita akan ubah, yaitu yang memiliki angka 2, nilai 2. Jadi operasinya kita harus merubah angka 2 ini menjadi 0. Jadi 2 ditambah berapa hasilnya menjadi 0, yaitu minus 2. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan garis pertamanya, kemudian kita tambah dengan garis kedua, tutup kurung. Setelah itu kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi 0. Untuk baris ketiga sama,
tarik garis, masukkan rumus sama dengan, tutup buka. Kebetulan di sini yang kita rubah menjadi 0 adalah angka 1. 1 ditambah berapa dengan 0? 1. Tarik garis baris pertama. Ditambah baris yang kita akan ubah, yaitu baris ketiga. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian langkah selanjutnya harus mengubah minus 1 ini menjadi 1. Maka dari itu yang kita ubah adalah baris kedua, baris pertama dan baris ketiga tetap 1, 2, minus 4, 8. Baris ketiganya sama 0, min 1, 4, 8, min 4. Nah, untuk baris kedua sama caranya seperti tadi, yaitu sama dengan kurung buka, minus 1 hasilnya berapa menjadi 1, yaitu minus 1. Tutup kurung, kita kalikan dengan baris yang kita akan ubah. Baris kedua itu tutup kurung, tekan tombol Ctrl Shift Enter. Nah, berubah menjadi 1. Setelah kita punya 1 pada baris kedua, kolom kedua, selanjutnya kita akan mengubah baris pertama, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua menjadi 0. Seperti yang tadi. Jadi, untuk baris pertama dan baris ketiga yang diubah. Jadi baris kedua kita tuliskan 0, 1, min 7, 10. Nah, kita kerjakan pada baris pertama dahulu. Tarik garis sama dengan kurung buka. Nah, 2 ditambah berapa hasilnya menjadi 2, yaitu minus 2. Untuk kurung, kalikan garis utamanya. Baris kedua, setelah itu kita tambah dengan baris kita ubah, baris pertama, tutup kurung, enter, dan 0. Kita akan mengerjakan baris ketiga sama seperti tadi, sama dengan kurung buka, minus 1 ditambah berapa hasilnya 0, minus 1, tutup kurung, kita kalikan garis dengan pertama, yaitu baris kedua, ditambah dengan baris yang kita akan ubah dengan baris ketiga. Ctrl Shift Enter. Nah, sudah berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Oke, terima kasih. Oke, untuk tahap selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan di sini kita sudah memiliki angka 1 pada baris ketiga, kolom ketiga. Maka untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan mengubah pada baris pertama, kolom ketiga, dan baris kedua, kolom ketiga menjadi 0. Untuk itu langkahnya seperti berikut. Di sini yang akan berubah yaitu pada baris pertama dengan baris kedua. Untuk baris ketiga tetap, jadi kita tuliskan terlebih dahulu baris ketiga 0, 0, 1, 6.
Oke, kita kerjakan pada baris pertama terlebih dahulu. Kita tarik garis, kemudian kita masukkan rumus sama dengan kurung buka. Nah, di sini yang akan kita ubah yaitu pada baris pertama kolom ketiga yaitu 10. Di sini operasinya 10 ini ditambah berapa hasilnya menjadi 0. Itu kita tambahkan dengan minus 10 agar menjadi 0, tutup kurung, kemudian dikalikan dengan baris utamanya yaitu pada baris ketiga, kemudian kita tambah dengan baris yang akan kita ubah yaitu baris pertama, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, di sini berubah menjadi 0. Untuk baris kedua sama caranya seperti itu. Kita tarik garis, masukkan rumus sama dengan kurung buka. Nah, di sini kita akan mengubah minus 7. Minus 7 ditambah berapa hasilnya menjadi 0, yaitu ditambah dengan 7, tutup kurung, kita kali dengan baris ketiga, baris utamanya tadi, kita tambah dengan baris yang akan kita ubah yaitu pada baris kedua, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, di sini kita sudah memperoleh X, Y, dan Z-nya. Kita tulis terlebih dahulu. Untuk X-nya kita memperoleh minus 72 dan Y-nya sama dengan 52. Kemudian untuk Z-nya sendiri kita memperoleh 6. Jadi persyaratan untuk mencari mencari X, Y, Z pada persamaan Gauss-Jordan yaitu kita harus mengubah entry-entrynya tadi menjadi matriks identitas, yang mana matriks identitas itu memiliki diagonal 1, itu ini diagonalnya 1, dan entry-entry yang lainnya adalah 0. Maka untuk X dan X, Y, Z nya kita memperoleh dari hasilnya ini, yaitu X sama dengan minus 72, Y sama dengan 52, Z sama dengan 6. Oke, cukup dari saya penjelasannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, maka mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.